Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutip ya dari sebuah video manajemen proyek. Apa sih itu manajemen proyek? Misalkan pengertian manajemen proyek, ya tentang manajemen proyek lah. Manajemen proyek itu sangat dibutuhkan sekali dalam suatu proyek ya, dimana pada proyek tersebut sehingga dapat termanage segala sesuatu halnya. Nah, manajemen proyek tersendiri adalah upaya untuk menggabungkan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang-orang. Nah, sederhananya mungkin ya project management lah gitulah, adalah proses memimpin tim untuk mencapai tujuan proyeknya, untuk menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, di mana ini mencakup perencanaan, komunikasi, pelacakan, dan dokumentasi proyek. Nah, apa sih tujuan dan fungsi manajemen proyek tersebut? Nah, tujuan utama manajemen proyek yaitu adalah merencanakan dan mengelola proyek agar dapat ya diselesaikan dengan baik dan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Nah, oleh sebab itu manajemen proyek perlu melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko, manajemen sumber daya cermat, komunikasi yang jelas dengan seluruh pihak terkait, dan penganggaran yang cerdas. Nah, mengapa manajemen proyek penting ya bagi bisnis? Manajemen proyek sangat penting sekali untuk bisnis. Nah, memberikan banyak manfaat soalnya yang menguntungkan bagi bisnis. Berapa diantaranya adalah sebagai berikut ya. Nah, satu itu manajemen proyek itu yang harus dikuasai. Biasanya ini dilakukan oleh PM atau istilahnya direktur atau CEO, harus menerapkan dengan manajemen proyek yang bagus. Satu itu kinerja tim yang lebih efisien. Manajemen proyek itu dapat mengembangkan kinerja tim yang lebih efisien. Manajemen proyek dapat membantu memastikan bahwa tim dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan pada waktu yang tepat sehingga menjadi lebih efisien dan efektif dalam menghasilkan produk yang sukses. Nah, yang kedua itu memberikan kualitas yang lebih baik ya. Nah, dengan project management Anda dapat membuat tim atau memiliki tim kualitas pekerjaan yang lebih baik karena memiliki semua waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi yang ketiga itu manfaatnya membantu pertumbuhan dan perkembangan tim. Mengerjakan tugas secara individual dapat memberikan beban yang lebih besar tetapi tidak jika dibagi dengan manajemen yang baik. Nah, setiap anggota tim dapat memiliki waktu untuk fokus ya, memiliki ruang yang cukup untuk bertumbuh secara berkembang menjadi lebih baik. Yang keempat itu memberikan lebih banyak fleksibilitas. Ada banyak kemungkinan ya perubahan yang dapat terjadi dalam sebuah proyek. Oleh karena itu, project manajemen dapat membantu tim untuk menyesuaikan jalur dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi ke depannya. Yang kelima itu harus transparansi dan akuntabel. Manfaat yang terakhir dan tidak kalah penting ya, membantu memberikan laporan transparan dan akuntabel, mengingat semua proses yang dicatat dan dikelola dengan sebaik mungkin. Nah, elemen manajemen proyek tersendiri, dalam manajemen proyek terdapat 4 elemen penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu sumber daya atau resource ya. Sumber daya merupakan elemen penting dalam proyek manajemen karena ini dapat mempengaruhi keseluruhan operasional proyek, apakah proyek dapat berhasil atau sebaliknya. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah orang, peralatan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang terbaik. Jadi harus bisa memilih dan memilah ya untuk SDM-nya tersendiri, baik data pendukung, internal, eksternal. Nah, yaitu juga harus waktu lah atau time lah. Selain sumber daya juga waktu, durasi, tugas, dan manajemen jadwal awal itu harus ditentukan ya, harus diperhitungkan dengan matang. Nah, istilahnya semua itu perlu waktu. Nah, itu dikerjakannya berapa lama itu harus terpikirkan.
Nah, yang keempat itu uang ya, harta money. Sebuah proyek tentu dapat berjalan apabila memiliki uang yang cukup, modal. Jadi kalau misalkan ada modal pasti berjalan dengan baik juga untuk menggaji SDM-nya, pegawainya, ataupun untuk eh, membeli yang lain-lain keperluan seperti material dan lain-lain supaya proyek itu berjalan dengan baik. Nah, cakupannya itu atau scope, elemen proyek manajemen yang terakhir adalah cakupan atau scope, yakni ukuran proyek ya, sasaran dan persyaratan yang akan menjadi pasar proyek itu sendiri. Jadi kita itu harus mempunyai pasar yang jelas, tidak semena-mena dalam membuat proyek. Oke, sementara itu manajemen proyek dari saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.